Iya, shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabarnya kita semua? Saya percaya semuanya baik dalam keadaan yang luar biasa karena penyertaan Tuhan luar biasa atas kita. Biarlah kita mau tetap memuji Tuhan, bersemangat apapun keadaan kita hari-hari ini. Bahkan bagaimanapun keadaan di sekeliling kita tetap mau bilang Tuhan itu baik bagi kita. Kenapa saudara? Karena Dia selalu hadir bagi orang-orang yang haus dan membutuhkan Dia. Ya, saya mau menyapa yang dari Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke dan juga ada di luar negeri. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa kita malam ini. Kita mau bilang kepada Tuhan, lebih dari nafas kami Tuhan. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kami butuh anugerah Tuhan di hidup kami. Dan kami mau terus mencari dan mencari Engkau. Kami mau terus memuliakan Tuhan. Dan mau berkata bahwa Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Lebih dari nafas kami membutuhkan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan di hidup ini. Kami bawa pujian penyembahan kami malam ini Bapa. Sucikan dan kuduskan hidup kami agar semua yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Ini hati dan hidup kami Bapa. Kami bawa penyembahan terbaik buat Tuhan malam hari ini. Mari katakan saudara dari hatimu, lebih dari nafasku Bapa, ku telukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, lebih dari
perlu kuasa-Mu Tuhan mengalir di hidup kami. Lebih dari segalanya, lebih dari nafasku, kami membutuhkan-Mu, kami memerlukan-Mu, ya Tuhan. Oh, bawa hidup kami Tuhan, bawa kami bergantung kepadamu, menyembah Engkau Yesus. Bawa kami Tuhan untuk selalu meninggikan nama-Mu, bahkan terus percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di hidup kami, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami ketika kami bergantung kepada Tuhan, menjadikan Engkau nafas hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahkan tangan-Mu sedang merendah sesuatu yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami, bahkan melakukan semua yang terbaik di hidup kami. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya kasih-Mu sedang merendam jalan hidup kami, ya Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib. Mari dengan iman katakan saudara, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Tangan-Mu sedang merendah sesuatu yang baik bagi kami Tuhan.
Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Bahkan jalan-jalan-Mu, rencana-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus mempercayai Tuhan. Kami mau terus bersyukur di hidup ini. Karena kami percaya ketika kami bersyukur, kami percaya kami akan melihat mujizat kekuatan di hidup kami. Bahkan penghiburan yang dari Tuhan senantiasa melimpah di hidup kami Bapa. Ajar kami terus bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Jiwaku tetap teguh dalam-Mu. Haleluya, kami menang bersama-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami kuat di dekat-Mu Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur.
Ajar kami terus ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terus bersyukur atas setiap keadaan di hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai dan memperkatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terbukti, Allah yang sudah terbukti dalam hidup kami. Kami tidak meragukan Engkau Bapa. Mari katakan dengan iman saudara. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya. Lebih lagi dengan iman katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Lebih lagi dengan iman katakan, aku percaya. Yes, amin Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau turun tangan untuk memberkati kami, memulihkan kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Tuhan menyembuhkanku. Menyembuh, lebih lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya, Engkau memulihkanku. Tuhanku dahsyat, Kau turun menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kami percaya Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup membebaskan. Terima kasih Tuhan, ajaib karya-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan di hidup kami Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar Roh Kudus mencengkram hati setiap kami hari ini, membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga membawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuh. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini, dan sekarang kita sudah sampai di kitab Yesaya pasal 51. Ya, tadi malam kita sudah belajar sama-sama saudara. Tuhan berkata jangan takut ya kalau engkau dinista karena nama Tuhan, ya jangan putus asa.
Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Ya, jangan putus asa kalau engkau dinista, kalau engkau dianiaya atau dituduhkan sesuatu yang tidak enak. Ya, mari tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan melanjutkan saudara, ya. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan, terjagalah seperti zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ya, saudara, firman ini berkata Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Ya, sejak awal Tuhan membentuk atau membuat bangsa Israel itu sudah diawali dengan mujizat, perbuatan tangan Tuhan yang besar, ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia berkata, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Ya, terjagalah seperti pada zaman purbakala. Engkau yang meremukkan Rahab. Jadi sekali lagi, Rahab itu adalah nama monster laut pada dongeng dalam literatur kuno yang melambangkan kekacauan. Dalam hal ini nama itu dipakai sebagai ya nama puitis yang melambangkan Mesir. Ya, jadi Rahab ini menggambarkan tentang monster laut atau kuasa kegelapan, ya, roh yang bekerja di tengah orang-orang di Mesir yang membuat kekacauan. Hari-hari ini juga banyak roh-roh kekacauan yang sedang bekerja. Kita harus terus berdoa buat bangsa kita Indonesia, ya, supaya tidak ada tindakan anarkis, kekacauan, kebrutalan. Ini semua ada roh yang mengerjakan semua itu. Saudara, kita harus masuk dalam peperangan rohani hari-hari ini. Saudara, tadi malam ya kita membicarakan tentang kelepasan. Tadi malam saudara masih ingat ya. Oh iya, tadi malam dikatakan kan kelepasan yang daripadaku sudah dekat. Dan tadi malam saya menyampaikan tentang ya ada orang-orang yang hidupnya terikat dengan kuasa kegelapan, dengan iblis, ya, dengan kuasa-kuasa jahat. Ya, dan tadi malam saya juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana orang bisa terlepas waktu ada firman Tuhan yang masuk dalam kehidupannya. Bukan hanya karena ditumpang tangan pendeta, tetapi yang terpenting Yesus berkata, ya, ketika rumah itu sudah disapu bersih, sudah dilepaskan, maka kalau rumah itu tidak diisi dengan firman, dia akan mengajak 7 roh yang lebih jahat untuk menyerang. Dan saudara, tadi malam ketika saya sedang berbicara tentang doa kelepasan, tadi pagi ada seorang ibu yang telepon saya dari Manado. Jadi dia bersaksi saudara ya. Jadi ketika tadi malam lagi mesbah doa saudara ya, dia bersaksi ada seorang keponakan yang kerasukan. Kita lihat di sini bahwa kuasa jahat itu nyata dan memang ada. Tapi kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa kegelapan yang ada di dunia ini saudara. Jangan takut. Ibu itu berkata ya, jadi ponakannya kerasukan saudara, lalu mulai ya ngomong-ngomong yang aneh-aneh saudara ya. Dan yang terutama adalah ponakannya itu berkata jangan nonton mesbah doa, jangan nonton Debbie Basir. Ya saudara, saya yakin dan percaya mesbah doa ini ya ada hadirat Tuhan yang membawa kelepasan. Bayangkan sampai iblis saja takut saudara, berarti ada dampak yang luar biasa. Jadi ponakannya kerasukan dan dia melarang, katanya jangan menonton Debbie Basir, jangan nonton mesbah doa. Ya saudara, setiap kali kita menaikkan pujian bersamaan dalam acara mesbah doa, ya, kalau yang ikut setiap malam itu 15.000 channel, 15.000 akun YouTube. Ya, dalam satu channel misalnya ada 3 atau 4 orang atau lebih. Bayangkan doa kita yang naik di hadapan Tuhan. Itu bisa menggemparkan karena Rahab di sini berbicara tentang lambang monster laut. Itu berbicara tentang roh teritorial yang membuat kekacauan di Mesir pada waktu itu. Di atas bangsa kita itu ada roh teritorial, di atas negara kita, di atas bahkan di dalam rumah tangga kita pun itu ada roh-roh teritorial yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau iman kita kuat maka dia nggak bisa menyerang saudara ya. Tadi malam ibu itu telepon saudara ya, dia bilang ibu ponakan saya kerasukan ya, dan dia kalau kerasukan tuh dia melarang saya nonton mesbah doa, nggak boleh nonton Debbie Basir katanya. Ada kuasa lain yang berbicara lewat dia ya.
Dan saudara, ibu itu bilang, tadinya saya panik Bu karena dia kerasukan begitu. Baru kali ini keluarga kami mengalami yang seperti ini. Tapi saya ingat yang Bu Debbie bilang, jangan takut ya. Jadi kita juga punya kuasa ya. Lalu ibu itu berkata, ya saya ingat apa yang Ibu Debbie katakan seperti itu. Tapi jujur Bu, saya ini dulu orangnya paling penakut. Saya itu takut setan. Ya, tapi sejak saya ikut mesbah doa, saya jadi berani Bu. Hari-hari ini saya udah gak penakut lagi sejak saya ikut mesbah doa. Ya, dan saudara, saya bilang iya karena iblis itu memberi roh ketakutan kepada manusia. Tapi Tuhan berkata ya, Tuhan tidak pernah memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang memberikan kekuatan. Dan kalau ketakutan itu roh, berarti dia bisa mengikat hidup manusia. Nah, ketika ponakannya kerasukan, ibu tuh bilang, saya bingung Bu, ya mau telepon siapa. Tapi saya ingat ibu berkata, kita juga bisa jadi hamba Tuhan, orang yang taat melakukan firman. Dan kata ibu itu, memang saya jujur Bu, sejak ada mesbah doa, iman saya bertumbuh dan keluarga saya bertumbuh, ya luar biasa. Saya tidak penakut lagi Bu. Dan akhirnya dia doakan saudara, ya bahkan ya ibu tuh berkata kepada anak-anaknya, ayo kita doakan, kita juga hamba Tuhan, kita punya kuasa saudara ya. Dan akhirnya dia mendoakan ponakannya dan puji Tuhan ya akhirnya ponakannya bisa sadar kembali. Saya cuma mau bilang kepada kita semua, lihat iblis bekerja begitu nyata saudara. Ya lagi nonton siaran saya aja ya nonton ada yang kerasukan saudara ya. Jadi kita harus hari-hari ini memproteksi diri. Tapi ini ayat berkata, Tuhan bilang apa? Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan. Ya terjagalah artinya apa? Sadarlah ya, terjagalah, bangunlah dari tidurmu. Sadarlah dan kenakanlah kekuatan. Saya selalu ulang bolak-balik ya, kekuatan kita itu ada pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan pada kita kuasa. Ya puji Tuhan kalau ibu itu nangkap, ya dia mendengar. Saya pernah berkata, ayat firman Tuhan Yesus berkata, kuasa ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bukan hanya hamba Tuhan. Tidak disebut di sana akan menyertai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, enggak. Kuasa ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Loh saudara ya, melepaskan orang yang kerasukan demi namaku, bahkan membangkitkan orang mati demi namaku. Jadi di sini ya saya berdoa dan saya bersyukur kalau mendengar kesaksian yang kayak begini, berarti ada orang-orang yang mulai bertumbuh dewasa ya, tidak lagi menaruh imannya kepada orang lain. Tetapi saudara ya, ibu itu berkata, ayo kepada anak-anaknya, kita doakan, kita hamba-hamba Tuhan loh. Nah ketika jadi ibu itu bertanya, Bu kenapa keponakan saya bisa kerasukan ya Bu? Kenapa dia bisa dirasuki roh jahat? Itu banyak faktor. Yang pertama ya mungkin karena faktor turunan, dan ternyata memang benar dari silsilah kakeknya itu dulu pegang ilmu-ilmu, banyak ilmu ya, dan mungkin itu bisa saudara ya, karena turun temurun belum dilepaskan ya, jadi bisa turun ya. Yang kedua bisa terjadi karena anaknya sendiri itu punya kekecewaan. Dan puji Tuhan saya berhasil telepon dengan anak itu yang kerasukan saudara. Saya bertanya kepada dia ya, kamu kenapa bisa kerasukan begitu? Saya nggak tahu Bu, rasanya kayak tiba-tiba ada roh yang masuk ke dalam diri saya. Jadi saya tanya, kamu punya kekecewaan nggak? Yang paling kecewa di dalam hatimu yang kamu simpan. Karena iblis itu bisa memasuki kehidupan orang yang banyak kekecewaan, orang yang banyak kepahitan, orang yang banyak menyimpan dendam. Makanya saudara jangan simpan yang pahit, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan amarah. Itu akan jadi sarang untuk iblis dalam hidup kita ya. Lalu saya tanya kepada dia, kamu punya kekecewaan enggak dalam hidupmu? Dia jawab, iya Bu. Ada satu peristiwa yang sangat membuat saya kecewa, mungkin dengan Tuhan juga. Kenapa? Karena mama saya meninggal. Ya, iya saudara, saya berkata pada dia, ya hidup itu kan semua yang terjadi kita nggak bisa pegang kendali. Memang ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Mungkin dia merasa waktu itu dia masih membutuhkan seorang ibu, tiba-tiba mamanya meninggal, dia kecewa pada Tuhan. Dan kecewa yang seperti itulah yang akhirnya dipakai oleh iblis untuk terus menanamkan pikiran-pikiran yang tidak benar, bahwa Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh lama-lama kalau kita tidak mengisinya dengan firman, ya seperti itu. Akhirnya tantenya, dia tinggal di rumah tantenya dengerin mesbah doa tiap malam, dia disuruh ikut.
Ya, tapi yang namanya iblis nggak pernah rela saudara kalau orang mau datang kepada Tuhan. Ya, jadi dia panas mendengarkan mesbah doa. Dan saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini? Ya, kita dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan. Ya, setan itu nggak suka, setan itu nggak tahan berada dalam hadirat Tuhan. Karena itu hari ini saya mau bilang tetaplah setia saudara. Kenapa? Di akhir zaman ini roh-roh jahat itu bermanifestasi lebih. Saudara pikir yang terjadi pemberontakan, tindakan anarkis, ya orang-orang yang saling bunuh itu karena dirasuki saudara. Tapi ya akarnya pertama apa? Itu orang-orang yang kecewa. Makanya saudara, ya para orang-orang yang mau merekrut teroris atau mau jadikan mereka pembunuh itu gampang. Dicari orang-orang yang punya sakit hati, orang-orang yang punya kekecewaan, orang-orang yang punya iri hati. Makanya sekarang kita mengerti Yesus bilang jangan kamu membenci sesamamu manusia. Kenapa? Karena seorang pembenci itu adalah seorang pembunuh manusia. Orang yang membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Artinya apa? Akar dari pembunuhan itu timbul dari hati. Nah, setan itu bisa merasuki orang-orang yang punya masalah dengan hati. Makanya hari ini saya mau bilang beresin saudara. Terjagalah kata firman Tuhan. Kenakanlah kekuatan. Ayo sadar. Ayo terjaga hari ini. Bebaskan dirimu dari kekecewaan. Ya, kalau kita kecewa dengan hal-hal yang menimpa hidup kita, misalnya kayak dia kecewa mamanya meninggal, sadarilah bahwa kita nggak bisa pegang kendali atas hidup ini. Manusia hanya bisa menjalani dengan hati yang terus berserah pada Tuhan. Atau ada kekecewaan lain hari ini di hati saudara, istri-istri yang suamimu mungkin berselingkuh, suami-suami atau anak-anak yang kecewa pada orang tua, ya atau siapapun yang kecewa dengan atasanmu di kantor, dengan siapa saja. Jangan main-main saudara, lepaskan pengampunan. Buang semua kepahitan. Kenapa? Di akhir zaman iblis bermanifestasi itu makin luar biasa loh. Tapi kita tahu dan percaya kita punya Tuhan yang lebih besar. Bagi orang-orang yang mau datang pada Tuhan, yang mau setia mencari Tuhan, yang mau berserah pada Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan berkata, terjagalah, artinya sadarlah, ayo kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Kita ini semua tangan Tuhan. Saya bersyukur ibu tuh berkata, kita ini juga hamba Tuhan. Ayo kita usir ya. Ayo saudara, saya menghimbau kepada saudara. Dan ibu itu juga bukan dari gereja karismatik yang sudah biasa begini. Ya justru ibu ini berasal dari gereja Protestan yang tidak pernah mengalami yang begini-begini. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi saudara ya. Kita semua diberi kuasa. Nggak peduli latar belakang gereja kita apa. Mesbah doa ada ini. Kami tidak membawa doktrin gereja manapun. Saya membawa firman Tuhan saudara. Ya, dan firman Tuhan bilang ayo terjagalah, sadarlah artinya ya. Kenakanlah kekuatan Tuhan, kita ini tangan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita ini tangan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara besar di dunia ini bersama dengan Tuhan. Ya, dikatakan di sana pada zaman keturunan ya purbakala, bukankah engkau yang meremukkan Rahab? Ya, Rahab tadi berbicara tentang kuasa kegelapan, monster yang menggambarkan tentang ya kuasa kegelapan yang membawa kekacauan di dalam kehidupan orang-orang di Mesir. Ya, dan hari-hari ini juga ada begitu banyak roh jahat yang sedang bekerja di atas bangsa kita. Mari kita mau terus peka saudara. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dan kita mau terus untuk setia kepada Tuhan ya. Sadarilah bahwa di hidup ini ada alam nyata, ada alam gak nyata, ada dunia maya saudara ya. Dan alam gak nyata itu benar ada, setan itu ada. Kita harus percaya setan itu ada karena Alkitab juga menulis. Tapi kita tidak boleh menaruh rasa percaya. Rasa percaya kita hanya pada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa iblis saudara ya. Jadi saudara, di sini dikatakan ya, ayat yang ke-10, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Ya, kata firman Tuhan ya, Tuhan itu Tuhan yang Tuhan itu yang sanggup melakukan perkara yang besar. Bahkan dari zaman dahulu, dari zaman purbakala, ya bangsa Israel telah melihat kedaulatan dan kuasa Tuhan yang besar itu. Dan Tuhan mau kita terus percaya, kita terus berpegang dan mengingat akan kebesaran Tuhan. Supaya kita jangan takut, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang penuh kuasa saudara. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Ya, sedang sukacita abadi meliputi
meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh, ya. Iya, ketika kita ini dipulihkan Tuhan ada sukacita, saya percaya saudara. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan ada sukacita, ada sorak-sorai yang abadi kata firman Tuhan. Sukacita yang abadi. Ya, sukacita itu bukan karena uang yang kita punyai, bukan karena harta, tapi ada Tuhan dalam hidup kita, kita bersukacita. Ya, Tuhan menjadi penghiburan, Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Teruslah mengandalkan Tuhan dan teruslah mencari Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Ya, sehingga engkau, ayat 13, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah ya orang penganiaya itu? Ayat ini dulu yang saya pegang ketika saya menghadapi kemarahan, ya, dari pihak keluarga ketika saya menerima Yesus, saudara. Ayat ini jujur yang memberi saya kekuatan. Ya, akulah kata Tuhan yang menghibur kamu. Ya, saat itu saya dalam ketakutan yang begitu hebat. Ya, tapi saya temukan ayat ini, saudara. Ya, siapakah engkau kata Tuhan, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Siapakah kita sehingga kita ini takut? Ingat, akulah Tuhan kata Tuhan. Ya, yang menghibur kamu. Ya, kenapa engkau takut terhadap anak manusia yang memang akan mati dan yang akan dibuang seperti rumput? Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Seringkali karena ketakutan kita, seringkali karena kecemasan kita, seringkali karena kekhawatiran kita, seringkali karena keadaan kita tertekan, kita akhirnya melupakan kuasa Tuhan. Hati-hati saudara, orang yang takut berarti orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang takut berarti orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang takut berarti orang itu orang yang meragukan Tuhan. Ayat ini jelas berkata, siapakah engkau sehingga engkau takut kepada manusia, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan engkau, di manakah gerangan orang itu? Saudara, jangan pernah melupakan Tuhan, ya. Engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, kata firman ini, ya, karena ketakutan kita, karena kecemasan kita. Orang yang takut berarti orang yang melupakan Tuhan. Ketika kita takut artinya kita melupakan Tuhan. Ketika kita gentar artinya kita melupakan Tuhan. Ketika kita khawatir itu artinya kita melupakan kuasa Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan, saudara. Ayat 14, dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Saya dulu katakan ayat ini dengan nama saya. Ya, saya merasa saya terpasung, terbelenggu waktu itu. Ya, untuk menyatakan iman saya kepada Tuhan begitu berat, saya katakan Debbie yang dipasung, ya, terbelenggu, ya, akan dibebaskan. Ya, dan ia akan turun, ya, bahkan firman Tuhan berkata, saudara, tidak akan kekurangan makanan. Ya, bahkan ketika ia akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Maksudnya orang yang mau membinasakan kita itu. Ya, saudara, manusia itu memang akan mati kata firman Tuhan. Ya, dan kita tidak akan kekurangan makanan kata firman Tuhan. Sekalipun ada lembah-lembah bayang maut di depan kita, kita akan disertai Tuhan. Dan memang sampai hari ini, saudara, firman Tuhan digenapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ayat 15 berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Bayangkan,
Kalau Tuhan yang menciptakan laut, mengharu-birukan laut, ya Dia yang membuat gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya, maka siapakah kita sehingga kita melupakan Dia? Ya siapakah kita sehingga kita menyepelekan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang menciptakan bumi dan segala isinya. Ayat 16 yang terakhir, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu, ini dulu yang saya perkatakan, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Tuhan telah menaruh firman-Nya dalam mulut saudara dan saya. Makanya saudara tidak usah takut ya, kayak ibu yang bersaksi itu. Kalau siapapun ya keponakannya kerasukan, ayo hadapi dengan iman yang teguh. Kenapa? Firman ada di mulut kita. Perkatakan. Ya saya bilang, ibu doakan aja dalam nama Yesus, segala roh-roh yang bukan dari Tuhan keluar. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau. Kita punya wibawa Allah karena ada firman dalam mulut kita. Bahkan firman ini berkata, ya Tuhan berkata, aku menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Kita tidak perlu takut. Ya, dan supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Saudara, ketika Tuhan berkata kita adalah umatnya, ya itu artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika Tuhan berkata kepada kita, kita adalah anak-anaknya, itu artinya Tuhan bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Karena itu mari saudara kita mau siapkan hati kita mau renungkan firman ini. Iya, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuasanya besar, ajaib. Engkau yang menyuruh kami untuk terjaga dan mengenakan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Kami mau sadar dan berjaga-jaga hari-hari ini bahwa lawan kami iblis berjalan berkeliling melemahkan iman kami. Tapi kami mau berdiri bersama Tuhan. Kami percaya sejak dari zaman dahulu Tuhan sudah menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Engkau dahsyat Bapa. Mari saudara dengan iman perkatakan kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan member aku percaya. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kami tidak takut dengan keadaan hari-hari ini. Bahkan kuasa iblis setan yang coba Tuhan mengganggu hidup kami. Kami patahkan, hancurkan. Kami telah diberi kuasa oleh Tuhan. Kami adalah tangan-tangan Tuhan dikatakan oleh firman ini. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Terjagalah. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan bahkan kuasa Tuhan yang diberikan dalam hidup kami. Terus bawa iman kami bertumbuh ke arah yang benar, supaya dalam keluarga kami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Kami dalam keluarga boleh hidup rukun bersama suami, istri, anak-anak. Kami hidup takut akan Tuhan, tidak ada pertikaian, pertengkaran, tidak ada sakit hati, kepahitan, kekecewaan, agar iblis tidak mendapat celah dalam hidup kami. Kuduskan hati dan hidup kami, jiwa kami dipenuhi oleh firman-Mu Bapa. Tidak ada tempat bagi iblis untuk ada dalam hidupan keluarga kami, bahkan hidup kami. Biarlah kami terus memikirkan semua hal-hal yang baik, kudus, semua hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tutup setiap celah yang terbuka. Kami percaya kuasa Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Dalam studi, pekerjaan, kuliah mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan, jodoh, kami percaya Tuhan memberi yang terbaik yang dari Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan. Bahkan
keluarga besar kami, opa, oma, orang tua kami, Tuhan, di masa tua mereka hidup dalam damai sejahtera, dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa ada damai sejahtera dan mereka boleh bersuka cita di usia senja. Berkati para single parent, Tuhan, terus memberikan kekuatan, mereka tidak pernah sendiri. Tangan Tuhan menyertai, memberkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Sakit apapun Tuhan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan, kalau sakit ini datang karena dosa pelanggaran, ampuni Bapa. Tapi kalau sakit itu datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan Bapa. Mari saudara, Engkau pegang bagian yang sakit di dalam tubuhmu. Perkatakan janji Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Aku boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang bergumul Tuhan, bahkan orang-orang yang di luar sana. Hamba berdoa mereka yang sudah masuk lewat WA, telepon, mereka yang berbeban berat, letih, lesu, berbeban berat. Tuhan, rasanya tidak lagi kekuatan, biar Tuhan yang memulihkan dalam nama Yesus. Dilepaskan yang terikat dari dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, kepahitan, dendam, rokok, minuman keras, narkoba, perselingkuhan, pornografi, game online. Semua hal yang mengikat, dosa-dosa yang mengikat hidup mereka, dilepaskan di dalam nama Yesus. Ketika kami mau, maka Tuhan memampukan kami. Biarlah kami hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang mengikat hidup kami, baik itu kuasa dosa atau apapun. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Engkau juga terus memberkati Tuhan mereka yang ingin punya keturunan ilahi. Biarlah diberkati buah kandungannya, segala roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mempercayakan benih ilahi sebagai anak-anak yang akan menggenapi firman Tuhan. Bapa terus memberkati juga Tuhan untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, kami lepaskan damai sejahtera atas negeri ini Bapa. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami. Kami ikat setiap kuasa kegelapan, roh-roh teritorial yang ada di atas Indonesia, yang hari-hari ini coba mengacaukan bangsa kami lewat demo-demo anarkis. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mencengkeram bangsa ini, Tuhan mencengkeram bangsa ini. Roh Kudus, kami berdoa biar Engkau melawat pikiran, hati setiap manusia yang ada di atas bangsa ini, agar mereka boleh hidup dalam pertobatan. Belas kasihan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Selamatkan bangsa Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemerintahan Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa mereka dengan hikmat, marifat, perlindungan yang sempurna. Seluruh jajaran kabinet yang berada di bawah mereka Tuhan boleh bersehati bersama-sama, MPR, DPR juga. Mereka sebagai kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, biarlah mereka boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Segala roh cinta uang kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. TNI, Polri juga yang ada di atas bangsa ini, Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan kekuatan hari-hari ini untuk menghadapi para demonstran. Tuhan berikan kesabaran, dan kami berdoa tidak ada satupun yang terpancing Tuhan, tetapi semuanya boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia penuh damai sejahtera. Berkati para tim medis yang terus setia Tuhan berada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari COVID. Kami mengikat segala kuasa virus corona, bahkan roh ketakutan yang disebar, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tidak takut, hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menyertai hidup kami. Namun berikan pada kami penguasaan diri untuk terus mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ada untuk menjaga hidup kami dalam Engkau Tuhan. Selama kami hidup, kami mau berserah kepada Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus. Bahkan mereka yang terus setia berdoa Tuhan,
Tuhan menjadikan mereka mitra-Mu Bapa yang terus membawa negara-negara mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa lawatan Tuhan boleh terjadi dan tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Engkau butuhkan dalam hidup-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus dalam menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin saudara. Ya, terima kasih buat kesetiaan saudara terus mengikuti Mesbah Doa. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan bagikan channel ini kepada teman, saudara, siapapun yang membutuhkan kekuatan agar mereka juga dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah bersukacita.